ini Maulid umumin. Jadi Maulid kita tanggal 10 Oktober, jatuhnya malam niatin karena Allah, cinta sama Rasul, mensiarkan syariat Rasul, niatin karena Allah. Jadi kalau ada yang mau menginfakkan hartanya, ya silakan, nanti hubungin panitia, sudah diatur semuanya, niatin karena Allah. Jadi kan Kiai Mustafa udah bilang, Abu Lahab kafir. Faqad tamma dhammuhu fil Qur'anil Karim bitabbat yada Abi Lahabin. Nasnya jelas. Celaka dunia akhirat Abu Lahab sama bininya. Illa annahu yakhaffafu yaumal itnani li sururihi bi Ahmada. Tapi setiap hari Senin di neraka Jahannam itu dikasih keringanan. Wa annahu kharaja ma'un min baini asabihi. Setiap Senin itu Allah kasih keringanan, dari jari-jarinya keluar air yang dia bisa minum. Kenapa Allah berikan itu? Karena bahagianya dia saat Sayyiduna Muhammad dilahirkan, sehingga Thuwaibah Aslamiyah itu dimerdekakan. Padahal maka tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diberikan kekhususan bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, itu hanya Sayyiduna Muhammad. Yang lainnya nggak bisa. La Sayyidina Adam, wala Sayyidina Nuh, wala Sayyidina Ibrahim, wala Sayyidina Musa, wala Sayyidina Isa, wala al-anbiya'i wala al-mursalun. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, kecuali kekhususan ini hanya diberikan kepada Sayyiduna Muhammad. Itu Abu Lahab. Udin, Bang Saleh mana? Iya ada Bang. Ntar jangan kemana-mana dulu, pulang aja. Tadi Jaki udah masak dengkul. Iya dengkul Mas Joko diamputasi semua. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Maka Maulid kita tanggal 10. Nanti ibu-ibu seragamnya sudah ditentukan, warnanya kelabu kampret. Mudah-mudahan kita bahagia, ya Allah. Bahagia Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi, ya Allah. Bisa minum di telaga Nabi. Fa aqwamuha adadin nujum. Gelasnya itu apa? Banyaknya itu sejumlah bintang yang berkelip. Dari perak, dari emas itu gelas, banyaknya sama dengan banyaknya bintang. Yang bisa minum telaga Rasul, maka dia nggak akan haus selama-lamanya. Ini masih di padang mahsyar, ingetin ya. Oi, masih di padang mahsyar. Syukur-syukur kita semuanya pas dibangkitin dari kubur langsung ketemu Rasulullah. Walaupun kita nggak begitu dekat dengan Rasulullah, tapi ada di barisan Rasulullah, termasuk yang diizinkan minum telaga Sayyidina Muhammad. Karena yang minum telaga Sayyidina Muhammad lam yazma abada, dia nggak akan haus selama-lamanya. Maknanya dipastikan dia akan selamat dari neraka Allah, dan pastinya dia akan masuk dalam surganya Allah. Karena nggak bakal haus sudah habis itu. Ini jaminan dari Sayyidina Muhammad. Nah cuman fitnahnya, ujiannya berat. Ada orang yang dibetot, ditarik, udah nyampe tuh tangan di gelas,
Udah tinggal ngokop gelasnya, dibetot sama malaikat. Kaget Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabi ya malaikah. Malaikat, dia teman aku, dia sahabat aku, dia umat aku. Karena rupanya Rasulullah udah bisa kenalin umatnya. Ada apa? Salah satunya bekas wudu. Bekas wudu. Lalu malaikat terangin, ya Rasulullah, wa ya Nabi Allah, bahwa betul dia umat engkau, betul dia sahabat engkau, tapi dia banyak merubah ajaran-ajaran engkau. Nauzubillahi min. Nah, makanya ajaran-ajaran yang tadi sudah disampaikan ke Mustafa Kamal, ikutin aja udah Nabi lewat guru-guru yang baik, guru-guru yang terus menyampaikan kebenaran. Terus ikutin guru-guru yang bisa menyampaikan kita kepada hadratin Nabi Muhammadin. Selamat insya Allah minum. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang kagak bakal minum? Siapa yang kagak bakal minum telaganya Sayyidina Muhammad? Satu hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bima akhrajahu al-Imam Tirmizi wal Bazzar wat Tahawi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayakunu umara'u alaikum ya'murunakum ma la yaf'alun. Dilihat ini Pak, dengar ini. Ini hadisnya sahih. Biar jadi pelajaran. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin kalian. Ini pemimpinnya umum. Mau ustadz, mau kiai, mau pemimpin umara, pejabat yang jadi pimpinan kalian. Termasuk dalam hal ini Turmuzi Abdul Jalil, Kiai Mustafa Kamal. Karena dijadikan pimpinan kan? Ingetin tuh. Saya kunu alaikum umara. Ini termasuk yang kagak bakal minum telaganya Sayyidina Muhammad. Boro-boro minum lewat aja juga nggak boleh sama Allah. Nauzubillahi min. Akan terjadi nanti atas kalian pemimpin-pemimpin yang nyuruh kalian tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka perintahkan kepada kalian. Kalau kiai nyuruh sedekah tapi dia pelit. Kalaulah ada ustadz nyuruh berbagi tapi dia pantat kuning. Untuk jasiran. Kalaulah dia pejabat nyuruh doang bayar pajak tapi dia kagak bayar pajak. Nyuruh doang hemat tapi hiburannya ke Paris. Nyuruh doang irit tapi dianya menghumbar-humbarkan harta. Nyuruh kebaikan tapi mereka tidak pernah melaksanakan. Lihat pesan Sayyidina Muhammad. Faman saddaqahum bikadzihim, yang membenarkan mereka atas kedustaan yang mereka lakukan. Membenarkan atas kedustaan yang mereka lakukan. Wa anahum ala zulmihim, kemudian nolong terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Falaysa minni walastu minhu, kata Nabi. Maka aku bukan dari golongan orang tersebut dan dia bukan daripada golongan aku. Maknanya Rasulullah lepas tangan terhadap umatnya yang model seperti itu. Kiai Mustafa Kamal, Turmuzi Abdul Jalil bohong. Tukang bohong. Nyuruh doang. Dan antum tahu semuanya kalau Turmuzi Abdul Jalil melakukan kebohongan, melakukan kezaliman, antum karena murid nggak enak, akhirnya apa? Antum benarkan kebohongan ana, antum tolong kezaliman ana. Kata Rasul, laisa minni walastu minhu, orang tersebut bukan daripada umat aku dan aku bukan daripada golongan aku.
walan yarida alayyal haudha. Maka orang tersebut enggak bakal pernah lewat pada telaga aku kelak nanti di padang mahsyar. Baik Pak. Sekarang zamannya jil. Enggak ada kayak orang marah. Sekarang zamannya apa kiai ngikut jilat pejabat? Bu, ilah nyosornya. Biar ngapa sih lah, kalau kagak begitu kagak dapat BHS ntar lebaran. Kalau mau mulid minta proposal jadi kagak susah. Maka madrasatul hadis jangan pernah minta sumbangan sama pejabat. Titik. Clear? Kalau kurang-kurang ngomong. Ngomong aja. Nih orang yang maka bahasa Rasulullah, lihat di akhir hadisnya ini, walan yarida, lan harfun nafyin wastiqbalin. Dalam disiplin ilmu bahasa Arab, apabila fi'lul mudhari dakhalat alaihi lan, apabila fi'lul mudhari masuk pada fi'lul mudhari tersebut lan, yang pengertiannya adalah untuk menafikan, enggak bakal. Itu lin nafi, lil istiqbal, enggak bakal kapanpun orang tersebut lewat pada telaga Sayyidina Muhammad. Kalau ada satu di antara kita membenarkan pimpinan kita yang bohong, membantu kezaliman yang mereka lakukan, tidak akan pernah minum telaga dari Sayyidina Muhammad. Ayo introspeksi. Sekarang lagi zamannya jilat. Guru PA juga diikutin sekarang, bener nggak? Woi, kiai PA diikutin. Pejabat korup diikut. Penguasa zalim diikut. Dibenar, diem. Ya karena syarat untuk naik jadi pejabat, naik statusnya dari rendah ke tinggi, karena syarat untuk bisa naik pada sebuah posisi yang menjanjikan, dia harus membenarkan kebohongan yang dilakukan oleh pemimpinnya, dia harus membantu kezaliman yang dilakukan pemimpinnya. Benar nggak begitu? Ya, jawabnya kayak orang takut. Jakia doang yang berani. Ayo Bu, bener nggak Bu? Jangan pada jawab, Bu nanya Ibu. Bener nggak Bu? Bu. Ya Allah. Ayo dah. Kodir dekat sama anak, emang tiap bulan lah kirimin beras. Kodir dekat sama anak, tiap bulan anak kirimin Satu ketika ada pelanggaran yang Anda lakukan, kira-kira kayak model Kodir yang hidupnya tergantung sama anak, bakalan nasehatin anak, apa diem aja? Goblok. Apa tuh alasannya? Cari. Bener gak? Kalau gua kritik Ustadz Ahmad, gua kritik Haji Ahmad, gua nggak dapat beras. Bener gak? Kalau gua macem-macem ini gua repot, nggak bakal naik gua jabatan. Udah dah, gua cari aman aja. Bener gak? Itu namanya sadaqah bi kadhihi. Benerin kebohongan mereka dan nolong terhadap kezaliman mereka. Ngeri, Pak. Nggak bakal lewat. Jangankan megang, lewat aja di telaga Nabi, Allah haramkan orang tersebut. Itu begitu, Pak. Makanya jangan suka dikit-dikit romannya betah, teman. Gua lah kumpul sama pejabat, la ilaha illallah. Bukan apa-apa. Kalau dia udah datang ngasih 15 juta, ilah kita tolak. Dr. Muzi, ini dari wali kota 50 juta. Dan niplay kita sama duit mah. Mendingan dari awal kita enggak usah, udah kelar. Gitu. Coba kalau kita nerima, lo udah kebangetan banyak dikasih duit, mau ngomong apa kita? Manut ya Bang Pele? Manut. Makanya apa? Kita ini Abdul Ihsan. Kita ini adalah hamba kebaikan.
Siapapun yang berbuat baik kepada kita, maka kita akan jadi budak secara otomatis, sadar atau tidak kita sadari. Oh, okay. Bukan apa-apa. Lu belagu amat, haji amat karena lu nggak ada yang kenal. Bukan, bagus yang nggak kenal, siapa yang mati. Karena kalau kenal saya nggak kuat. Orangnya gampang niplek. Iya, apalagi emang. Lu ngomong apa aja kita tadi? Gua kagak, iya aja gua. Gua nggak pakai nungguin banyak duit kalau mau nikah mah. Kalau prinsip itu gua pakai prinsipnya ya Mustafa Kamal. Kemarin kita lagi hadir maulid. Saya cerita dikit ini ya. Saya hadir di satu maulid. Ada penceramahnya. Wah, udah jangan macam-macam. Kalau mau nikah mah silakan tapi kaya dulu biar banyak duit dulu. Rupanya saya mah kagak dengerin. Dia dengerin marah-marah di samping saya. Ini kiai kata siapa yang ngundang sih kata ceramah. Lah, gua kata, apa ini kayak sadar. Apa? Nikah pakai nungguin banyak duit. Yang ada juga orang banyak duit makin takut sama bini. Pas saya pikirin, lah iya ya kayak bener ya kayak. Lah iya, udah begini aja katanya, Leng. Kita mah nikah-nikah aja jangan pakai nungguin banyak duit. Ntar abis nikah baru kita banyak duit. Ternyata omongan dia bener. Bener gak? Iya, dulu saya kagak punya mobil. Pas nikah? Udah mulai tanggal 10. Nanti penceramanya baru akan diumumkan deket-deket lagi ya kayak Mustafa ya. Dan ucapan terima kasih ya saya pribadi sebagai pembina Madrasatul Hadis yang pertama kepada CEO Madrasatul Hadis ya Mustafa Kamal, juga seluruh pengurus, ketua harian, juga bendahara Bang Pele ya, Mang Acim, juga Ibu Abdul Rahim, semuanya, Abdul Qadir, Mang Ali, Bang Imam, semuanya luar biasa, semua pengurus. Ana ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sukses ya Allah. Sukses, lancar. Dan kita kondisikan, kalau Allah kasih rizkinya banyak, gede, makannya pakai enak. Kalau memang sekiranya juga pemasukannya dikit, ya kita ala kadarnya. Wah cukup buat beli roti, ya roti aja udah. Roti sama sate. Bener ya Bang Jaman? Roti sama sate, jangan sama nasi. Kan selama ini orang kembuli sate, nasi uduk sate. Kita udah nggak ada dananya, cuman cukup buat beli roti panjang. Beli roti panjang yang kayak gebukan anjing tuh. Iya, yang keras. Udah, pakai sate. Keren nggak? Udah, mudah-mudahan Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin.